wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kita sering mendengar istilah waspada bahan kimia berbahaya. Namun, tanpa metode deteksi yang tepat, kewaspadaan hanyalah sebuah asumsi tanpa bukti. Tantangan terbesar kita hari ini bukan lagi ketidaktahuan, melainkan bagaimana menghadirkan analisis laboratorium yang rumit menjadi solusi praktis di lapangan. Dalam 15 menit ke depan, saya akan memaparkan 3 topik yang saling beririsan. Yang pertama, analisis copalan logam berat di lingkungan jalan raya. Kedua, pengembangan metode rapid test untuk mendeteksi timbal pada cat komersial. Dan yang ketiga, analisis merkuri pada produk kosmetik. Ini adalah pembahasan tentang bagaimana kimia analitik bekerja di dunia nyata. Mari kita mulai dengan tinjauan lingkungan. Kita awali dengan membedah artikel jurnal yang meneliti kontaminasi logam berat di sepanjang tanah jalan raya Duhozako. Fokus utama kita di sini adalah analisis spasial, risiko kesehatan, dan implikasi ekologisnya. Mengapa penelitian ini penting? Jalan raya bukan hanya infrastruktur konektivitas, tetapi sumber emisi polutan yang masif. Melalui sisa pembakaran bahan bakar, kawasan ban, hingga friksi kampas rem, kendaraan melepaskan logam berat yang persisten. Nah, studi ini menyoroti bagaimana logam-logam tersebut terakumulasi di permukaan tanah dan potensi bahayanya bagi ekosistem. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan metodologi bertingkat yang sangat ketat. Langkah pertama adalah sampling spasial. Tanah tidak diambil secara acak, melainkan pada interval jarak terukur dari tepi jalan raya. Hal ini krusial untuk memetakan gradien konsentrasi. Apakah polutan menurun seiring menjauhnya jarak dari jalan? Dan langkah yang kedua adalah preparasi sampel dan destruksi sampel. Sampel tanah mengalami proses acid digestion atau destruksi menggunakan asam kuat. Tujuannya adalah untuk mendestruksi matriks silika tanah secara total, sehingga seluruh logam yang terikat di dalamnya terbebaskan untuk diukur konsentrasi totalnya menggunakan instrumen spektroskopi. Langkah yang ketiga dan yang paling kritis adalah penerapan metode TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Berbeda dengan destruksi asam yang mengukur total logam, TCLP mensimulasikan kondisi pelindian alami oleh air hujan asam. Metode ini menjawab pertanyaan vital, seberapa besar potensi logam ini leaching dari tanah dan mencemari air tanah? Jadi kita mendapatkan 2 data, yang pertama konsentrasi total dan yang kedua potensi mobilitasnya. Dari hasil analisis spektroskopi ditemukan urutan kelipatan logam. Besi menempati posisi tertinggi, diikuti magnesium, mangan, nikel, timbal, kobalt, dan tembaga. Untuk menginterpretasi menggunakan parameter enrichment factor, hasilnya menunjukkan dikotomi yang jelas. Logam seperti Fe dan Mg memiliki faktor penganyaan rendah, yang berarti keberadaannya berasal dari sumber alami atau litogenik, seperti batuan induk. Namun sebaliknya, nikel dan timbal menunjukkan nilai pengayaan yang sangat tinggi. Data ini secara statistik mengonfirmasi bahwa kedua logam tersebut berasal dari kontributor antropogenik dominan, yaitu aktivitas lalu lintas bukan dari alam. Data TCLP mengonfirmasi bahwa logam-logam ini memiliki mobilitas aktif, menimbulkan risiko nyata kontaminasi air tanah dangkal. Namun, temuan paling serius ada pada health risk assessment. Ditemukan bahwa anak-anak memiliki tingkat kerentanan 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Faktor penyebabnya adalah berat badan yang lebih ringan dan perilaku hand to mouth yang intensif. Secara spesifik, nilai risiko karsinogenik untuk timbal dan nikel telah melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan internasional. Kita beralih ke produk di sekitar kita seperti cat tembok komersial. Sebelum menguji, mari kita pahami dulu kandungan kimiawinya. Cat tembok komersial sering mengandung pigmen anorganik seperti anion kromat yang mungkin berasal dari pigmen chrome yellow dan kation tebal yang berasal dari white lead. Nah, masalah utamanya, metode uji lama seperti uji sulfida standar dan rodisonat yang memiliki selektivitas rendah seringkali terjadi bias karena warna cat itu sendiri. Maka, kita butuh solusi yang lebih spesifik. Solusinya adalah penerapan Paten Invensi WO 2011-146749. Kit ini dirancang mengatasi kelemahan metode lama.
Sistem kit ini diformulasikan dengan analisis kimia yang akurat untuk menjamin selektivitas dan terdiri dari dua reagen utama. Yang pertama adalah reagen ekstraksi berbasis alkali kaustik seperti NaOH atau KOH. Fungsinya untuk melarutkan matriks polimer cat dan melakukan masking atau penopengan terhadap ion pengganggu seperti besi. Reagen yang kedua adalah reagen presipitasi yang tersusun atas sumber ion sulfida aktif seperti amonium sulfida. Prinsip utamanya adalah selective precipitation dalam suasana basah. Reagen alkali mencegah besi bereaksi namun membiarkan timbal bereaksi membentuk timbal sulfida yang berwarna hitam. Salah satu aspek terpenting yang membedakan paten ini dengan produk lain adalah mekanisme quality control. Ion sulfida sangat mudah terdegradasi oleh oksidasi udara. Oleh karena itu, paten menyertakan strip validasi yang mengandung besi sulfat. Reaksinya yang berlangsung, FeSO4 direaksikan dengan ion sulfida menghasilkan endapan FeS yang hitam. Pengguna wajib meneteskan reagen ke strip ini. Jika strip menjadi hitam, artinya konsentrasi sulfida masih berada di atas ambang batas kritis 500 ppm dan valid digunakan. Jika tidak, maka reagen terindikasi sudah rusak. Fitur ini vital untuk menghindari false negatif. Dokumen paten merinci dua metode aplikasi. Pertama, teknik insisi atau notch. Pengguna membuat sayatan V pada dinding lalu meneteskan alkali dan sulfida. Metode ini cepat namun memiliki kelemahan seperti pembacaan warna sering bias karena terganggu warna asli substrat ataupun lapisan cat sebelumnya. Maka, paten sangat menyarankan metode kedua, yaitu teknik vial atau leaching method. Sampel cat diambil kemudian dimasukkan ke vial bening, berikutnya diekstraksi dengan alkali. Setelah itu baru ditambahkan sulfida. Pengamatan dilakukan berdasarkan transmisi cahaya. Jika larutan tetap bening, berarti uji bersifat negatif. Apabila larutan berubah menjadi keruh atau hitam, maka uji bersifat positif timbal. Metode vial ini jauh lebih akurat karena mengeliminasi gangguan visual latar belakang. Analisis ini bersifat semi-kuantitatif. Pengguna membandingkan kepekatan warna endapan dengan bagan standar warna untuk mengestimasi apakah konsentrasi timbal melampaui regulasi. Biasanya batas aman adalah kurang dari 90 ppm. Poin tambahan yang krusial adalah jika saat penambahan alkali sebelum sulfida larutan berubah menjadi kuning jernih, itu adalah indikasi spesifik adanya anion kromat. Jadi, satu kit ini mampu mendeteksi kation Pp2+ dan anion kromat sekaligus. Terakhir adalah analisis produk kosmetik remager. Produk kosmetik ilegal seringkali menambahkan senyawa anorganik sebagai agen penghambat melanin. Konstituen utamanya biasanya meliputi pertama, anion seperti klorida atau amida. Anion ini berasal dari garam anorganik yang digunakan sebagai bahan baku, seperti merkuri klorida ataupun merkuri amonium klorida. Dan yang kedua, dan yang menjadi target utama toksikologi adalah kation merkuri. Kation inilah yang berperan aktif namun membawa dampak kerusakan ginjal dan saraf yang fatal. Tantangan besarnya adalah matriks kosmetik bersifat hidrofobik atau berbasis lemak atau minyak. Reagen air biasa tidak bisa menembus krim ini untuk bereaksi dengan kation di dalamnya. Untuk menembus bentol lemak tersebut, kita bisa menerapkan metode paten CN11782522A yang menggunakan teknik modifikasi matriks yang melibatkan dua agen. Yang pertama adalah surfaktan non-ionik polisorbat berfungsi menurunkan tegangan permukaan, mengubah sifat sampel menjadi hidrofilik agar reagen bisa berdifusi. Asam klorida dengan konsentrasi 0,5 sampai 1,2 molar berfungsi sebagai agen licin untuk mendestruksi ikatan kompleks merkuri dan membebaskannya menjadi ion Hg2+ terlarut. Keunggulan ilmiah metode ini terletak pada eliminasi false positif melalui sistem konfirmasi ganda dual confirmation system yang dilakukan secara paralel. Uji sensitivitas dilakukan dengan mereaksikan donor ion sulfida, namun ini belum cukup karena timbal atau tembaga juga bisa membentuk endapan hitam. Uji selektivitas dilakukan dengan mereaksikannya dengan kalium iodida. Endapan merah oranye
Ini sangat spesifik untuk merkuri. Dan kesimpulannya, tempel dinyatakan positif merkuri hanya jika kedua reaksi, hitam pada sulfida dan merah pada iodida. Ditambah lagi suasana asam dari HCl jika ion besi Fe3+ mengganggu interpretasi warna. Sebagai konklusi, apa yang kita bahas hari ini menegaskan posisi vital kimia analitik kualitatif. Kita melihat bahwa kompleksitas matriks, baik itu tanah liat, polimer cat, maupun emulsi kosmetik, bukanlah halangan jika kita memahami prinsip dasar reaksinya. Baik melalui instrumen canggih maupun tes kit sederhana, tujuannya tetap satu, yaitu memberikan kepastian di tengah ketidakpastian produk dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.